Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sesuai dengan apa yang saya katakan di video syarah Qatrun Nada part 10 kalau tidak salah ya. Di sana saya mengatakan kita akan selang-seling pembahasan antara Qatrun Nada dengan kitab i'rab yang lain. Yang mana kitab i'rab yang akan kita pelajari adalah kitab yang bernama Nukatul I'rab, atau nama lainnya adalah Qawaidul I'rab wa Nuzhatu at-Tullab, yang mana kitab ini dikarang atau ditulis oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ya. Jadi Imam Ibnu Hisham Al-Ansari memang merupakan ulama nahwu, yang mana beliau itu mempunyai tulisan-tulisan yang banyak tentang ilmu nahwu. Salah satunya ya Qatrun Nada itu ya, dan juga apa yang akan kita bahas di video ini itu adalah tulisan beliau, yang mana ketika kita melihat dan kita mempelajari kitab-kitab nahwu seperti kitab Ajurumiyah, kemudian kitab Qatrun Nada, kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, kita akan dapati bahwasanya pembahasan di kitab-kitab nahwu yang kita pelajari itu adalah pembahasan tentang i'rab kata di bahasa Arab. Akan tetapi video yang akan kita bahas di kesempatan ini itu bukan kata, akan tapi kalimat ya. Jadi kita akan mengi'rab kalimat bahasa Arab. Jadi ini memang temanya berbeda ya, berbeda dengan kitab-kitab beliau yang lain. Dan fun fact ya, dan ada fakta menarik dari kitab Nukatul I'rab ini. Jadi kitab Nukatul I'rab ini adalah kitab ringkasan dari kitab beliau yang lain, namanya adalah Qawaidul I'rab. Yang mana kitab Qawaidul I'rab itu kalau tidak salah ada 80 lembar ya, atau 80 halaman, yang mana di situ Imam Ibnu Hisham Al-Ansari menyebutkan pembahasan tentang i'rab jumlah atau i'rab kalimat bahasa Arab disertakan dengan pendapat para ulama. Nah, kemudian kitab Qawaidul I'rab ini diringkas, jadilah kitab Nukatul I'rab. Yang mana kitab Nukatul I'rab itu kalau tidak salah 5 lembar saja ya. Dan pembahasan kitab Nukatul I'rab dengan Qawaidul I'rab itu sama. Di video yang pertama ini kita akan membahas tentang muqaddimah dan juga kalimat yang mempunyai i'rab. Nah, ini adalah muqaddimah beliau ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Fahadhihi nukatun yasirah ikhtasartuha min qawaidil i'rab. Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan ya, bahwasanya kitab Nukatul I'rab itu adalah kitab ringkasan dari Qawaidul I'rab. Tashilan ala tulab wa taqriban ala ulil albab. Tanhasiru fi salasati abwab. Ya, jadi matan Nukatul I'rab itu ada 3 bab. Adapun Qawaidul I'rab itu ada 4 bab. Apa saja bab-bab yang ada di matan Nukatul I'rab? Next. Nah, ini adalah bab-bab yang ada di matan Nukatul I'rab. Bab pertama kita akan membahas tentang jumlah. Jumlah itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Yang kedua adalah dzaraf dan jar wa majrur. Ini kalau tidak salah kalau di bahasa Indonesia itu disebutnya adalah kata sambung atau kata imbuhan. Kemudian yang ketiga adalah huruful i'rab. Ya, bagi orang yang mempelajari bahasa Arab atau terkhususnya orang yang mempelajari ilmu nahwu, maka harus mengetahui huruf-huruf yang sering dipakai untuk i'rab. Huruf-huruf i'rab ini meliputi 2, yaitu huruf-huruf itu sendiri ada berapa, kemudian makna-makna dari huruf-huruf itu sendiri ya. Nanti insya Allah ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, next. Nah, kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang jumlah. Pembahasan jumlah atau kalimat bahasa Arab itu di dalam matan Nukatul I'rab itu ada 4 pembahasan. Yaitu pertama adalah makna jumlah dan
rangkaian jumlah. Jumlah itu dapat dirangkai dari apa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah yang memiliki i'rab. Tidak hanya kata bahasa Arab saja, akan tapi kalimatnya juga bisa di i'rab. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat yang tidak mempunyai i'rab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah jumlah khobariyah. Kalimat yang berbentuk khobar. Itu ada aturannya sendiri dan ada pembahasannya tersendiri. Lewat pembahasan ini ya, maka kita bisa mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang luas. Bahasa yang luas, bahasa yang lugas, dan bahasa yang lengkap. Bahkan kalimatnya saja itu bisa kita jelaskan. Nah, ini tidak kita dapati di bahasa Indonesia, tidak kita dapati di bahasa Inggris, tidak kita dapati di bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Karena saking kompleksnya bahasa Arab tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam makna jumlah. Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah mengatakan annal lafdzul mufid yusamma kalaman wa jumlatan. Yang disebut kalam dan disebut jumlah itu adalah lafadz yang bermanfaat. Ini lafadz yang bermanfaat sudah kita jelaskan di Qatrun Nada ya, di syarah Qatrun Nada di video yang ke-11 kalau tidak salah. Lafadz yang bermanfaat yalzamu minhu at-tarkib. Jadi jumlah dan kalam itu adalah susunan kalimat, susunan kata bahasa Arab. Jadi kalau kita misalkan mengatakan zaidun saja satu kata ini, maka dia tidak disebut kalam dan tidak disebut jumlah karena satu kata saja. Nah, ketika kita menambahkan satu kata lagi, misalkan kayak zaidun alimun. Zaid itu adalah orang yang berilmu. Ini disebut kalam dan jumlah. Dan inilah contoh dari al-lafdhu al-mufid. Pembagian jumlah itu ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. In bada'at bi ismin. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ya, seperti tadi ya. Seperti yang saya contohkan tadi yaitu zaidun alimun. Ini contohnya adalah zaidun qaimun. Zaidun ini isim. Kalau jumlah itu dilihat dari kata pertama. Kalau kata pertama isim, maka dia isim. Maka dia adalah jumlah ismiyah. Kalau misalkan kata yang pertama itu fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Gampang ya? Nah, jumlah fi'liyah itu jika diawali oleh fi'il. Contohnya adalah koma zaidun. Kata pertama adalah koma. Koma ini adalah fi'il. Maka jumlah koma zaidun adalah jumlah fi'liyah. Kita telah ketahui bersama bahwasanya jumlah dan kalam itu adalah tarkibul kalimah, ya, susunan kalimat. Dan jumlah di dalam bahasa Arab itu bisa tersusun di dalam jumlah. Jadi al-jumlatu fil jumlah, kalimat dalam kalimat. Bisa, seperti itu bisa di dalam bahasa Arab. Oleh karenanya di sini Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah mengatakan jumlah itu ada dua. Pertama adalah jumlah sughra. Apa itu jumlah sughra? Jumlah sughra itu jika dibangun di atas jumlah. Jadi misalkan ada tiga kata, ya, ada tiga kata, 1, 2, 3. Kata kedua dan kata ketiga itu adalah seperti di sini Imam Ibnu Hisham Al-Ansari mengatakan seperti contohnya adalah Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Zaid itu bapaknya berdiri. Ini kan ada tiga kata, ya kan? Nah, kita lihat kata kedua dan ketiganya. Kata kedua dan ketiganya yaitu qoma abuhu itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi ini masuknya adalah jumlah di dalam jumlah. Maka qoma abuhu itu adalah jumlah fi'liyah sughra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jumlah kubro, jumlah yang besar. Yaitu adalah majmu' zaidun qoma abuhu. Jadi ya kata yang kedua dan kata yang ketiga qoma abuhu ini kan jumlah sughra. Nah, jumlah kubronya itu adalah semua susunan dari kalimat Zaidun qoma abuhu itu adalah jumlah kubro. Jumlah ismiyah kubro. Nah, kita telah mempelajari tentang makna dan
rangkaian jumlah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti dari matan Nukatul I'rab, yaitu adalah jumlah yang mempunyai i'rab atau jumlah yang bisa di-i'rab. Jumlah yang bisa di-i'rab itu ada 7. Jumlah yang mempunyai i'rab sebagai khobar, kemudian sebagai hal, dan sebagai maf'ul ada 3. Kemudian sebagai mudhofun ilaih ada 4. Kemudian sebagai jawab syarat yang jazim 4, 5. Kemudian jumlah yang keenam adalah jumlah yang mengikuti isim mufrad dan jumlah yang mengikuti jumlah yang bisa di-i'rab. Ya, insya Allah kita akan membahasnya satu persatu. Nah, next. Yang pertama adalah jumlah yang bisa di-i'rab sebagai khobar. Ya, pembagiannya ada 2 macam, yaitu yang ber-i'rab rafa dan yang ber-i'rab nasab. Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah mengatakan, jumlah yang bisa di-i'rab sebagai khobar itu ada 2 macam. Pertama, yang ber-i'rab rafa dan yang ber-i'rab nasab. Dan jumlah ini i'rabnya adalah khobar. Jumlah yang bisa di-i'rab sebagai khobar, yang mana status i'rabnya itu rafa, itu ada di 2 bab. Yang pertama adalah bab mubtada, yang kedua adalah bab inna. Contohnya di sini Zaidun qoma abuhu. Ini yang contoh yang mubtada. Wa inna Zaidan abuhu qaimun, ini yang contoh khobar inna. Kita i'rab ya, Zaidun mubtada marfu' bi dhammah li'annahu isim mufrad. Qoma fi'il madhi mabni ala sukun. Abu ya, abu ini ya, ini adalah fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu asma'us sittah. Wa huwa mudhaf hu dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa jumlatu qoma abuhu fi mahalli raf'in khobar mubtada. Seperti itu i'rabnya. Ya, sama dengan khobar inna juga sama. Akan tapi bedanya inna di sini i'rabnya adalah harfu taukid mabni alal fath. Kemudian Zaidan itu isim inna. Nah, adapun abuhu qaimun, abu ini adalah mubtada ya. Ini mubtada, ini khobar. Wa jumlatu abuhu qaimun ya fi mahalli raf'in khobar inna. Nah, adapun yang mempunyai status i'rab nasab itu juga ada di 2 bab, yaitu khobar kana dan khobar kada. Kalau khobar kana itu bisa berbentuk ismiyah dan fi'liyah ya. Akan tapi kalau khobar kada itu harus dari jumlah fi'liyah. Kalau khobar kana itu i'rabnya sama seperti khobar inna ya. Akan tapi di sini yang berbeda adalah kana. Kana itu adalah fi'il madhi naqis mabni alal fath. Zaidun itu isim kana marfu' bid dhammah. Abuhu mubtada. Qaimun khobar dari abuhu. Wa jumlatu abuhu qaimun fi mahalli nasbin khobar kana. Kalau yang kada ini sama ya, sama dengan kana. Kada itu adalah fi'il madhi naqis. Kemudian Zaidun isim kada marfu' bid dhammah. Yaf'alu fi'il mudhari' marfu' bid dhammah li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Ya, wa jumlatu yaf'al fi mahalli nasbin khobar kada. Ya, kita telah selesai membahas tentang jumlah yang bisa di-i'rab sebagai khobar. Nah, sekarang jumlah yang kedua dan yang ketiga adalah jumlah yang bisa di-i'rab sebagai hal dan sebagai maf'ul. Apa saja contohnya? Next. Contohnya hal itu contohnya adalah ja'a Zaidun yadhhak. Syahidnya yadhhak ya. Nah, adapun contoh yang maf'ul itu contohnya adalah qala Zaidun amrun muntaliq. Syahidnya adalah ini ya. Kata yang saya kasih warna biru itu adalah syahidnya. Jumlah yang bisa di-i'rab sebagai hal itu contohnya adalah ja'a Zaidun yadhhak. Ini i'rabnya sama seperti kada, tapi bedanya ja'a itu bukan isim, ja'a itu bukan fi'il naqis. Ya, fi'il biasa ya. Ja'a fi'il madhi mabni alal fath. Zaidun itu adalah apa? Zaidun fa'ilun marfu'un bid dhammah li'annahu isim mufrad. Yadhaku fi'il mudhari' marfu' bid dhammah li'annahu mudhari' sahihul akhir.
Wa jumlatu yadhaku fi mahalli nasbin hal. Kemudian yang maf'ul itu contohnya adalah qala Amr, qala Zaid, Amrun muntalik. Rumusnya kalau untuk yang maf'ul itu seperti ini rumusnya ya. Ini fi'il, ini fa'il. Nah, kemudian ini maf'ul. Maf'ulnya tapi jumlah. Di sini dikatakan qala Zaidun Amrun muntalik. Qala fi'il madhi mabni alal fath, ya kan? Zaidun fa'il. Nah, Amrun muntalik itu i'rabnya adalah mubtada khabar. Wa jumlatu Amrun muntalik fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Dan sekarang kita masuk ke dalam dari segi i'rab jar. Di sini Imam Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan warabi'atu al-mudhafu ilaiha wa mahalluha al-jar. Jadi jumlah itu bisa menjadi fi mahalli jarin, bisa, dan statusnya mudhafun ilaih. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumahum barizun. Ini yang contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. I'rab dari ayat yang pertama itu di surat Ghafir ayat 16. Kita harus melihat ayat ke-15-nya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Yaumahum barizun. Kalau secara ilmu tafsir ya, yaumahum barizun itu adalah tafsiran wa bayanan lima qablahu. Penjelasan dari kata sebelumnya, yaitu adalah yaumat talak. Apa itu yaumat talak? Yaumahum barizun. Itu secara ilmu tafsir. Kalau secara ilmu nahwu, yaumahum barizun itu adalah badal. I'rabnya adalah badal. Nah, di sini ada i'rabnya ya. Yauma di ayat 16 ini itu i'rabnya adalah badal. Badal mansub bil fathah dhahira ala akhirih li'annahu dzarfun wa huwa mudhaf. Hum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi hum itu i'rabnya adalah mubtada. Barizun khabar. Wa jumlatu hum barizun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian ayat yang berikutnya adalah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Kita langsung i'rab ya. Ha itu adalah harfu tanbih ya, harfu tanbih la mahalla lahu minat i'rab. Kemudian za itu adalah isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian yaumu itu khabar marfu' bid dhammah. Wa huwa mudhaf. Yanfa'u itu fi'il mudhari' marfu' bid dhammah li'annahu sahihul akhir. Kemudian as-shadiqin itu adalah maf'ul bih muqaddam, sidqu itu adalah fa'il. Hum mudhafun ilaih. Wa jumlatu yanfa'us shadiqina sidquhum fi mahalli jarrin bil idhofah. Nah, kita telah membahas tentang jumlah yang bisa di-i'rab melalui status i'rabnya rafa, nasab, dan jar. Sekarang adalah yang jazm. Dan yang jazm itu ada satu ya, yaitu jumlah yang terletak sebagai jawab dari isim syarat yang jazim. Isim syarat itu ada dua, ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Dan yang jazim itulah yang bisa di-i'rab. Dan yang jazim itu ada dua, jika misalkan jumlah tersebut barengi dengan fa atau dibarengi dengan ida fujaiyah. Apa saja contohnya? Next. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Ini adalah contoh dari jumlah yang menjadi jawab syarat yang diikuti dengan fa. Kita langsung mengi'rab. Man itu adalah isim syarat mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian yudlili ya, yudlili itu adalah fi'il syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa kusira ya, ini kan sebenarnya kan yudlil pakai sukun ya kan, akan tapi ini kenapa di kasrah? Karena dia ketemu dua sukun. Oleh karenanya fi'il yudlil itu dikasrahkan karena bertemu dua sukun. Lafadz yang mulia Allah itu adalah fa'il. Fa ini adalah harfu rabit. Lamu nafiyah lil jins. Hadiah isim la, lahu itu adalah khobar la. Wa jumlatu la hadiah lahu itu fi mahalli
jasmin, jawabu asyar. Nah, ini i'rabnya sama ya dengan ayat yang selanjutnya. Wa in tusibahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Wa jumlatu idzahum yaqnatun fi mahalli jasmin jawabu asyar. Bedanya kalau yang ayat yang pertama itu pakai fa, akan tapi ayat yang kedua huruf robitnya atau huruf penghubung antara isim syarat dengan jawabnya itu pakai idza. Ya, ini apa namanya? Ini kan jawab syaratnya. Isim syaratnya itu in dan fiil syaratnya adalah tusib. Nah, ini adalah yang terakhir. Ya, ini adalah jumlah yang bisa di-i'rab yang terakhir, yaitu jumlah yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu jumlah yang mengikuti isim mufrad. Kemudian jumlah yang ke-7 itu jumlah yang mengikuti jumlah yang di-i'rab. Contoh dari jumlah yang mengikuti isim mufrad adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi. Ya, kita langsung i'rab ya. Min itu harfu jar, qabli isim majrur ya. Khusus untuk kata ini qablu dan ba'du. Jika misalkan ada min, kemudian setelahnya ada isim, maka dia i'rabnya jar. Min itu harfu jar, qabli itu isim majrur. An itu adalah harfu nasab, ya'tiya itu adalah fi'il mudhari mansub dengan an ya, dengan huruf an, wa alamatun nasbihi al-fathah. Yaumun fa'il, harfu la nafiyah la mahalla lahu minal i'rab. Ya, ini huruf la-nya ini bukan la nafiyah li jins ya, tapi huruf la nafiyah saja. Buktinya apa? Buktinya adalah lafaz setelahnya, bai'un, memakai harokat dhammah, maka dia bukan la nafiyah li jins, tapi dia la nafiyah saja ya. Bai'un itu i'rabnya adalah mubtada, fihi itu i'rabnya khabar. Wa jumlatu la bai'un fihi fi mahalli raf'in. Ya, di sini Imam Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan fal jumlatu sifatun lil yaum. Jumlah la bai'un fihi itu mengikuti isim mufrad, yaitu mengikuti yaumun. Naat atau sifat itu diantara isim-isim tawabi. Isim-isim tawabi itu adalah isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Ini jumlah yang ke-6. Nah, adapun jumlah yang ke-7 itu adalah jumlah yang mengikuti jumlah yang ada i'rabnya. Di sini dicontohkan Zaidun qoma abuhu wa qa'ada akhuhu. Kalau Zaidun qoma abuhunya ini kita sudah bahas ya. Yang mempunyai i'rab itu adalah qoma abuhunya. Ya, ini adalah fi mahalli raf'in khobar. Nah, di sini ada kata lagi wa qa'ada akhuhu. Wawunya itu adalah wawu atof. Qa'ada fi'il madhi mabni ala al-fath. Akhu itu adalah fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu min asma'i as-sittah wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Hu itu berarti i'rabnya adalah dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa jumlatu wa qa'ada akhuhu fi mahalli raf'in ataf ma'a qoma abuhu. Diikutkan dengan jumlah yang fi mahalli raf'in khabar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan tentunya i'rab jumlah ini memang sulit ya. Apalagi tadi Imam Ibnu Hisham Al-Ansari menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Dan rumus dari kita bisa mengi'rab kata dan juga mengi'rab kalimat dalam bahasa Arab itu rumusnya adalah sering-sering latihan. Tadi yang disebutkan Imam Ibnu Hisham itu kaidah. Jadi bentuk penerapannya itu pasti sama. Kalau misalkan ada seperti ini, ya maka nanti i'rabnya seperti itu. Maka dari itu, jika kita ingin ahli atau jika ingin berlatih untuk mengi'rab, maka banyak-banyak kita melihat buku para ulama atau kita mengi'rab sendiri dari apa yang telah kita pelajari. Mungkin ini saja saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.